Baru kita ketemu sama yang pemiliknya wadah, ya. Nah, Bu, itu Pak Sandiaga, insya Allah confirm, ya, mau makan siang jam sekian, hari sekian. Ibu kira-kira bisa pemilik project juga, ya. Itu Pak Sandiaga dengan pemilik wadah mau. Mas gimana? Mas benar nggak? Ya mau, benar nggak? Yang belum kaya siapa? Kita. Ya. Berempat angka, jadi kumpulkan 3 orang kaya. Jadi orang itu maunya buat karya kita, tapi karena yang lainnya, tanpa manipulatif tentunya. Kita ngomong apa adanya. Ya. Ini saya pakai polanya saya. Ini polanya. Ya. Masuk akal? Masuk akal? Sesuatu yang masuk akal biasanya gampang masuk kantong. Betul? Nah, itu. Ada nggak yang dirugikan dari 3 pihak ini? Ada nggak? Enggak. Masa jaga untung? Untung. Yang punya wadah untung? Untung. Kita untung? Untung. Siapa yang rugi? Yang nggak ikut training ini, ya. Nah, yang nggak beli videonya, yang nggak beli videonya sudah rugi gitu, ya. Nah, jadi kumpulkan 3 orang kaya dan di tempat pilihan mereka, yang pilihannya kita. Kita mungkin biasanya makannya bisa dari pinggir jalan mana gitu, ya. Atau mungkin restorannya juga masih yang McD, AW gitu, mereka beda. Mungkin di restoran Hotel Mulia, Marriott dan seterusnya gitu, ya. Nah, ikuti yang pilihan mereka. Ya. Oh, tapi yang keluar depan, ini pakai rumus berikutnya. Anda suka beli, miskin atau kaya? Kalau miskin, nih anjurannya. Dari indikasi. Indikasi itu adalah salah satu orang terkaya di Cina dan salah satu orang terkaya di dunia. Dia bilang kalau Anda miskin, jadi tahu diri itu penting. Banyak orang miskin nggak masih dirinya miskin gitu. Ya, kegeeran aja dia. Ya. Dengan saya miskin pun, ya, itu saya kalau masuk sebuah tempat, menurut saya itu penting, saya akan berada di depan. Saya masuk rumah ibadah juga berada di depan. Ya. Kayak gitu. Saya pernah mengambil saya sebagai VIP. Ini istimewanya satu orang seperti ini. Super VIP. Ya. Apa yang saya duduk gak jelas seperti itu? Oh, saya kayak gitu. Saya berhak mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, gimana caranya pulangnya? Kalau enak. Ya, kita kan maunya yang susah-susah terus. Cari murah, bisa murah, ini murah semua itu kan. Makin susah hidup Anda nggak keluar dari dimensi itu. Ya, kebanyakan orang pas lagi rugi, dia lagi bankrupt apa ya, dia makin susah dirinya gitu. Ya, lampu dimatiin, listriknya dihemat gitu ya. Nah, itu makin susah jadinya. Anda berada dalam dimensi susah. Kalau saya keluar dari dimensi itu, mood itu masih di Anda yang ngatur. Jangan kayak gitu. Ya, Anda jalan-jalan misalnya, mana yang Anda suka? Ke pantai boleh, ke mall boleh, kan jalan juga nggak pakai duit kok. Ya, mau keluar juga boleh, saya aja yang murah. Anda beli es krim paling cuma 10.000, ya kan? Anda harus keluar dari dimensi susah itu. Itu penting banget. Ya. Karena ada pikiran, ada perasaan yang lebih menentukan. Walaupun perasaan asal dari pikiran juga gitu. Nah, cara cepatnya langsung otak-atik perasaan yang cepat. Dan perasaan gampang diolah. Ya, jangan mau terpengaruh oleh keadaan, oleh cuaca, oleh macet. Jangan mau seperti itu. Terpengaruh oleh makian orang lain. Ngapain coba? Dia yang maki, mulut-mulutnya dia. Kenapa hati kita diganggu coba? Hati punya kita. Ya. Nah, itu bisa dipengaruhi dengan apa? Dengan pemilihan kata-kata, gerakan, ya, pakaian, lagu itu bisa. Ini tips simple ya, agar kita tetap termotivasi. Ya, itu gerakan bisa. Maka tadi saya bilang harus bergerak. Anda lagi sedih gitu ya, habis ditolak sama calon mertua misalnya gitu ya. Yes. Makanya dianjurkan di sini pakai kemeja, pakai itu semuanya. Itu muncul perasaan berbeda. Gak bisa coba, Anda pakai baju tentara coba. Pakai baju tentara, pasti perasaannya bagaimana nggak bisa. Nah, Anda ganti baju koko, orang itu perasaan kayak soalnya. Ganti lagi coba, pakai kaos, celana agak sobek-sobek dikit misalnya gitu. Sepatunya cat, ini perasaan muncul. Jalannya udah beda ya. Coba. Ya, jadi dari luar itu bisa mengalir ke dalam. Ya, idealnya dari dalam mengalir keluar. Ketemu ya cewek baru dari jalan 2 km sudah ditolak gitu ya. Pakai baju terang. Dengerin lagu yang beatnya cepat. Jangan lagunya malah cengeng-cengeng. Lagu cengeng itu mengurangi endorfin di otak. Ya, serotonin di otak. Makanya akhirnya bad mood, pesimis, penyakit si miskin. Pindahkan, beda. Manusia juga sama. Sehingga kalau dia di tempatnya nggak dapat mangsa deh. Begitu dia hijrah, dapat mangsa deh. Busur, kalau tempat aslinya nggak ada nilainya ya. Tapi begitu dia bergerak, ada nilainya dia. Itu kata Imam Syafi'i. Makanya dia bilang orang-orang yang tidak mau hijrah, tidak mau merantau, katanya Imam Syafi'i kata saya, itu orang-orang yang pemalas, nggak mau maju katanya. Jadi mesti hijrah. Makanya Nabi itu hijrah berkali-kali. Ke Taif, ke Madinah, ya, bukan sekali. Abraham bin Auf ke Ethiopia, ke Taif, ke Madinah. Dan menariknya hampir semua Nabi itu ternyata merantau. Semua Nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua Nabi yang berbeda. Ya.
Atau apa? Cara lebih gampang lagi, Anda ke bank. Kemana? Bagian kredit. Bagian apa? Kredit. Tanya yang macet atau yang mau macet. Mereka daripada disita, jualnya murah. Apakah Anda zolim? Tidak. Dia mau buat kita. Dan kalau kita beli itu, kita nolongin 50% masalahnya dia. Kalau kita nggak beli, dia makin masalah hidupnya. Ya? Jadi boleh. Insya Allah saya udah pelajari hukumnya, itu legal, halal. Jadi nggak rumit carinya, ada itu. Di bagian bank, di bagian kredit, cari yang mau macet atau yang sudah macet. Nah itu biasanya bisa dibeli under value 40% lebih murah atau 50% lebih murah. Kalau Anda lebih rajin, Anda cari clearing kompleks, selalu ada statistik mengatakan KPR yang macet itu pasti ada. Nah ini baik aja tuh, yang dalam pengawasan, dalam ini, apa ya? Anda cari tahu yang punya, tawar. Kalau mau cara gratis gimana? Anda kawin sama yang punya. Cuma agak susah gitu ya kan? 800. Jadi kita masih dapat sekitar 200 juta cash masuk. Ya. Kalau kita udah usaha yang ke tahun kedua, uangnya boleh dipakai. Tapi kalau enggak, saya jangan dipakai. Karena ilmu mengelola uang itu ada juga. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada ini, udah ambil uangnya, bisa untuk renovasi, bisa nambah-nambah di bisnis. Jadi beli properti malah dapat uangnya. Bisa ya. Nah, nanti minjemnya ya baru bayar dengan usahanya. Tapi kalau nanti bisnisnya nggak jalan, gimana masih Bu? Kita aja beres. Uang dulu sebelumnya belum punya properti itu, bisnis kita punya nggak masalah, simpel banget. Ya kan? Simpel gitu kan. Jadi tidak ada yang was-was banget tuh nggak ada. Ya, yang was-was banget tuh nggak ada. Masuk akal? Kita untung? Yang kita take over untung? Bang untung? Siapa yang rugi? Itu habis ikut training makin kita. Ini kan naik turun. Ya. Saya juga sarankan ke teman-teman, kalau untuk tabungan pendidikan untuk umroh itu nabungnya pakai emas saja. Kalau Anda nabung pakai emas, biaya umroh itu sebenarnya turun. Kalau pakai rupiah makin gila-gilaan. Kalau pakai dolar pun tetap dia naik. Sedikit dia naik. Cuma enggak terjal, landai dia naik. Kalau rupiah pun terjal. Ya. Umroh yang saya dulu bayar cuma 17 juta, sekarang yang setara itu udah hampir 30 juta. Ya, itu sekitar 5 tahun ya. Nah, tapi kalau Anda nabung emas, biaya umroh itu turun sebenarnya, karena emasnya naik. Oke? Makanya Nabi bilang 1 dinar zaman dulu boleh dengan sama sekarang dapat kita hewan kurban yang sangat-sangat baik sama nilainya. Karena nilainya dia tetap. Nah itulah fungsinya emas, menjaga nilai, bukan melipat nilai. Nah kalau kita pengen invest di emas dan selalu untung, macam-macam strateginya ya. Yang saya bilang bisa diterapkan oleh semua adalah kalau strategi yang pakai adalah cost averaging. Ya, tiap kali terima uang, misalnya gajian bagian karyawan atau profit. Setelah terima uang, H+1-nya itu langsung ya 5% sampai 10% dibelikan emasnya. Nanti dapatlah cost rata-rata, namanya itu cost averaging. Nah kadang-kadang kita terbeli mahal nggak masalah, penting disiplinnya. Karena apa? Dalam jangka panjang ya dia akan naik terus. Walaupun tiap bulan itu turun, tapi jangka panjang dia akan naik. Ya, itu strategi yang insya Allah relatif lebih aman dan pasti untuk. Boleh Anda trading, tapi Anda harus ahli di sana. Kalau trading itu artinya Anda fokus. Trading itu kan jual beli, berarti Anda harus fokus. Namanya reksadana, properti, emas, sesuatu yang trading, berarti Anda harus fokus di sana. Ya, kita biasanya punya kesibukan, mungkin bisnis, mungkin karyawan, makanya saya kurang rekomend. Samping yang trading dia itu harian, jadi memang harus Anda fokus di sana. Kalau nggak, uangnya loss. Nah, kalau pakai cara ini, simpel banget. Habis terima uang, H+1-nya 5% sampai 10% langsung beli emas. Dalam setahun dia akan jadi cost averaging, cost rata-rata. Nah, terus dia. Ya. Kenaikan emas di Indonesia sekitar belasan persen, hampir 20%, lumayan.